Shalom teman-teman yang dikasih nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali mengikuti sekolah minggu Tunas Muda pada hari ini. Mari sebelum kita akan mulai, kita doa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk mengikuti sekolah minggu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga teman-teman sekolah minggu Tunas Muda bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita masuk di dalam pelajaran yang kelima, ya. Pelajaran yang kelima. Dimana kemarin kita sudah belajar ya di pelajaran 4, dimana Tuhan mengasihi kita yang berdosa. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang janji keselamatan di tengah hukuman. Ya, janji keselamatan di tengah hukuman. Firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal 3 ayat 15 sampai 24. Mari kita perhatikan. Kita akan baca dulu ayat yang 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Engkau ini siapa di sini? Engkau di sini iblis ya. Dan juga perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau meremukkan tumitnya. Jadi di sini ada permusuhan antara iblis dan juga manusia yang akan berjalan atau berlangsung seumur atau sepanjang dunia ini ada. Ya, itu hukuman yang pertama Tuhan berikan. Selanjutnya ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, hukuman yang kedua yang Tuhan berikan kepada manusia adalah wanita atau perempuan ya, pada saatnya nanti akan mengalami susah payah di dalam melahirkan. Ya, semua dari kita di sini kan ikut ya, atau lahir dari rahim ibu ya. Nah, semua wanita nanti yang akan melahirkan akan mengalami susah payah. Ya, sakitnya seperti apa? Ya Mas Anda belum pernah, karena Mas Anda pria tidak melahirkan. Sakitnya itu luar biasa. Ya, luar biasa. Katanya sih bisa 30 kali kram ya. Dari kram biasa itu 30 kali lipat. Nah, itu hukuman yang diberikan kepada perempuan atau wanita. Selanjutnya ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, ya, siapa manusia itu di situ? Adam, ya. Nanti yang ayat 17 ini hukuman kepada Adam. Karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi hukuman yang ketiga yang Tuhan berikan kepada manusia adalah manusia, dalam arti di sini adalah pria, harus bekerja ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dulunya manusia bekerja tidak? Ya bekerja, tetapi tidak sesusah pada waktu Tuhan sudah menghukum. Waktu Adam hidup di Taman Eden, Adam kerjaannya apa? Ya memberi nama hewan, memberi nama tumbuhan, merawat tumbuhan pada waktu itu. Tetapi setelah dia jatuh dalam dosa, hukumannya akan menjadi berkali-kali lipat. Ya, berkali-kali lipat. Nah, inilah hukuman yang Tuhan beri kepada manusia. Nah, selanjutnya kita akan lihat di dalam ayat 20 dan 21. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakan kepada mereka. Nah, ini hal yang luar biasa ya. Tadi di dalam ayat 15, 16, dan 17 kita sudah melihat
bahwa Tuhan menghukum ketiga oknum yang melakukan dosa tadi. Ya, Tuhan menghukum iblis, Tuhan menghukum Hawa, Tuhan menghukum Adam. Tetapi kasih Tuhan sungguh nyata, terutama kepada manusia ya. Dimana di dalam ayat 21, Tuhan membuat pakaian. Ya, Tuhan mengenakan pakaian kepada siapa? Manusia. Ya, itulah bentuk kasih Tuhan. Jadi, sejahat-jahatnya manusia atau mungkin dari antara kita pernah melakukan kesalahan, entah kepada orang tua, entah kepada temannya sendiri, atau dosa terhadap diri sendiri, ya, teman-teman lah yang tahu dosa yang sudah dilakukan. Tetapi meskipun demikian, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mencintai kita. Sehingga hal ini harus kita syukuri, teman-teman. Ya. Jadi pada waktu itu Adam dan Hawa dibuatkan pakaian lalu dikenakan pada mereka. Ini hal yang sungguh amat luar biasa. Ya. Kemudian kita belajar di ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai mau mengambil pohon kehidupan itu. Kemudian ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya dia mengusahakan tanah di mana dia diambil. Ayat 24, ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang-pedang, dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi sebelum ke situ ya, sebelum kita membahas lagi, Taman Eden itu letaknya di mana sih? Taman Eden itu letaknya bukan di surga. Taman Eden itu letaknya di bumi. Jadi di bumi Tuhan membuat Taman Eden yang dikhususkan ya pada waktu itu ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Tetapi di bumi juga mereka diusir dari Taman Eden itu yang sudah diberkati Tuhan menuju dunia yang lain. Untuk apa? Untuk mengusahakan tanah. Untuk pria dan wanita nanti akan bersusah payah di dalam melahirkan. Ya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apakah hari-hari ini kita sering melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ya? Melakukan kesalahan. Apakah kita juga sering tidak taat pada orang tua? Ya, itu kita harus rubah ya. Tetapi ada janji Tuhan yang indah dari pelajaran pagi ini, bahwa meskipun kita berdosa, meskipun Tuhan kadang-kadang juga menghukum. Tuhan hukumannya apa? Contohnya kalian dimarahi orang tua. Lah itu juga bentuk hukuman dari Tuhan. Contohnya kalian ketika tidak rajin belajar terus nilainya jelek, lalu itu juga bentuk hukuman dari Tuhan. Tetapi meskipun Tuhan menghukum dengan konteks kita masing-masing ya, tetapi Tuhan juga tetap mengasihi kita. Nah, jadi ada hukuman tapi juga ada kasih. Semakin banyak hukuman, semakin Tuhan juga mengasihi. Karena apa? Kasih Tuhan kepada manusia itu sungguh dahsyat, sungguh ajaib, dan tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada yang bisa menggantikan kasih Tuhan itu kepada kita. Nah, mari kita bersyukur ya atas kehidupan ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh mengikuti kelas sekolah minggu Tunas Muda. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang masih belajar dari rumah. Dan juga Tuhan berkati pelajaran sekolah minggu ini yang juga masih kami akses dari rumah kami masing-masing. Sehingga kami bisa mengerti dan memahami setiap kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.